Selamat Shalom. pagi. Shalom, shalom, selamat pagi. Puji Tuhan ya, kita berada di tempat ini. Kita pagi hari yang indah ini, kita akan beribadah dengan suasana yang sangat sejuk ya di sini ya. Indah sekali. Kita bersyukur berada di tempat ini. Kita menikmati kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Mari kita berdoa ya saudara-saudara sekalian. Bapak, kami bersyukur atas segala sesuatu yang telah Kau rancangkan yang indah dalam hidup kami masing-masing. Bapak, anak-anakmu ini yang berada di tempat ini, berikan dan hidup ini sejahtera Bapak. Kami mati kasih karuniamu, kami menikmati berkat-berkat dan kami akan makan firman-Mu dan menikmati air kehidupan yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ya, selamat pagi. Shalom, Pagi. Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom, mari kita pagi hari ini muji berdoa bersama-sama. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena kehadirannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena kehadirannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Rama, ya Rama, haleluya, dimuliakan Tuhan, haleluya, haleluya, Kau termulia, agung kerajaan Tuhan, kami muliakan Engkau Tuhan, haleluya, terima kasih Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh
dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu menantikan. Di setiap langkahku percaya. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu berkata Kau besertaku. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan tahu kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah kehidupan ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Ya Rama, ya Ramu, ya Rama, Raja, ya Rama, ya Ramu, ya Rama, ya Rama, Yesus Haleluya, Haleluya. Sungguh Kau baik ya Allah Tuhan kami yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan syukur ucapan kami. Biarlah setiap pujian penyembahan kami naik di hadapan-Mu ya. Amin. Itu yang harum, kupanya menyukakan hati Allah. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara kita sama-sama bangkit berdiri. Kita naikkan haleluya, Dialah Tuhan Allah kita yang layak kita puji dan kita sembah. Amin. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan.
Biarlah bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biarlah bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku mengangkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Sama-sama naikkan bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Oh, oh. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku.
amin. Berikan pujian sorak-sorai kita. Saat ini ku siapkan hatiku Tuhan, firman-Mu, firman-Mu Tuhan, tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan, tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak, kami ucap syukur dan terima kasih karena pagi hari ini sungguh besar rahmat-Mu bagi kami anak-anak-Mu tempat ini. Kami mau beribadah, merayakan kebaikan-Mu Tuhan. Untuk segala sesuatu yang sudah Kau berikan dalam hidup kami, Kau penuhi dalam hidup kami sesuai dengan takaran-Mu Bapak. Yang ucap syukur, dan pada pagi hari ini kami hendak menikmati hidangan firman. Sebenarnya ini sudah berulang-ulang ya. Saya singgung dalam setiap pertemuan, tetapi saya ingin ini lebih serius lagi. Dalam arti serius itu kita menikmati apa yang Tuhan benar-benar sudah berikan dalam hidup kita. Amin. Amin. Ya, yaitu tentang berdoa. Ya, berdoa. Bagaimana sih doa kita selama ini? Kita berusaha mengetuk pintu surga. Pernah nggak mengetuk pintu surga? Hah? Pintunya sebelah ini, digedor lagi. Tapi kalau ketemu evangelis Indri Cipto malah dinamit, diledakan. Ya, pernah nggak? Ini tak sebutkan satu-satu, mungkin dari kita semua pernah melakukan ini. Kita ketika kita berdoa, kita harus merasa benar dan layak. Pernah nggak melakukan itu? Bahkan ketika kita mau berdoa, aku layak nggak berdoa ya? Pernah ya? Karena dari kecil kita diajar untuk kita menjadi layak, untuk kita menerima sesuatu, benar nggak? Ya. Kamu kalau nanti naik kelas, nanti kamu tak beli sepeda. Nanti kalau kamu baik, kamu mau belajar, kamu mau tidur, nanti tak kasih hadiah. Benar nggak? Ya. Dulu sering gituin ya. Nah, ini semua kan membentuk kita. Kemudian pernah nggak kita ketika kita berdoa memohon-mohon untuk turun belas kasihan Tuhan? Pernah nggak?
Tuhan kasihani aku Tuhan, orang yang berdosa ini Tuhan, kasihani aku Tuhan, aku tidak layak Tuhan, minta belas kasihan. Kok kamu nggak cukupi, kamu kok biarkan kondisiku seperti ini, minta belas kasihan Tuhan. Pernah? Nah, kemudian pernah ya ibu-ibu ya yang belanja, setelah nggak memperinci belanjaannya, ya, hari ini mau belanja apa aja, kan? Pernah ya? Nah, doa kita juga sering kayak gitu. Kita perinci satu persatu doa juga. Ya, dari minta rumah, minta mobil, minta apa? Kesehatan, diperinci satu persatu, benar nggak? Ya. Kemudian pernah nggak ngalami berusaha mengimani apa yang didoakan? Berusaha mengimani apa yang didoakan, benar nggak? Ya, terus aku harus punya, misalkan aku harus berhasil nih, aku imani, aku pasti berhasil, ya kan? Ada seperti itu toh, ya kan? Nah, diimani, ya? Kemudian merasa Tuhan masih murka dan kita berusaha keluar dari murka Tuhan. Ya, kadang-kadang kita, wah aku melayani ini, aku ngalami ini sakit, aku ngalami peristiwa yang buruk, aku diizinkan Tuhan. Oh Tuhan lagi murka sama aku, benar nggak? Ya, banyak sekarang ini lagi tren ini. Ya, wah aku lagi diizinkan Tuhan mengalami sakit penyakit. Aku lagi diizinkan Tuhan mengalami kerugian supaya aku sadar, supaya aku nggak sombong, benar nggak? Bahkan beberapa hari yang lalu saya dengar satu khotbah dari hamba Tuhan juga, ya, kalau engkau tidak temukan Goliatmu, kalau engkau tidak temukan raksasamu, engkau nggak akan dapatkan pintu keluar. Mau ketemu Goliat dulu? Ketemu aku aja udah cukup. Ternyata kayak Goliat. Mau siapa yang mau ketemu Goliat dulu? Siapa mau ketemu masalah dulu? Baru ketemu pintu keluarnya. Siapa yang mau? Firman Tuhan katakan, akulah jalan kebenaran dan hidup, satu-satunya, nggak ada yang lain. Jadi nggak perlu ketemu Goliat dulu. Ya, kita ketemu Tuhan, itu kita sudah temukan pintunya. Amin. Kita sudah ketemu Tuhan, itu kita sudah ketemu jalan keluarnya. Amin. Nah itu. Ya. Ada lagi yang seperti itu. Mesti bayar harga. Betul nggak? Ada kan seperti itu? Wah, aku nih mengalami ini berarti aku harus bayar harga dulu Pak Sam. Aku harus bayar harga dulu, aku dengan puasa. Ketika aku mengalami kerugian, ini aku harus bayar harga nih supaya aku bisa keluar dari ini. Harganya berapa sih Bapak Ibu Saudara? Mampu nggak kita bayar? Tuhan Yesus sudah membayar semuanya. Tuhan Yesus sudah bayar itu semuanya. Harganya sudah lunas dibayar. Kalau sudah lunas ya, sekarang gini misalkan, Sarah sering tuh jajaki kita. Mie ayam, ya. Mie ayamnya sudah dibayar sama Bu Sarah. Ya, terus selesai makan saya bayar lagi, kan lucu kan, aneh deh jadinya. Nah, kita tidak menikmati apa yang sudah dibayar. Ya. Nah, ayo praktek-praktek doa seperti ini mestinya sudah jangan ada lagi, jangan sampai ada lagi. Karena apa? Ini berarti kita menyangkal Kristus yang sudah melakukan pengorbanannya, suatu pekerjaan yang luar biasa, bahkan nyawanya diberikan pada kita. Tapi kita masih belum yakin. Kita masih belum cukup merasa, belum cukup itu pengorbanan Kristus. Aku harus lakukan ini supaya cukup pengorbanan Kristus atas hidupku. Nah, hal-hal yang Tuhan telah ungkapkan ya, ketika saya diajari tentang doa ini, ya, nah, hal ini sangat merubah pola pikir saya, otomatis doa saya. Nah,
Kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, benar nggak? Ya, ketika kita berdoa. Dan Tuhan juga mengasihi kita nggak? Tapi, ya, Mbak Rere sama Mas Yudi percaya nggak dikasih itu? Percaya nggak? Percaya nggak? Katakan, Tuhan, Kau mengasihi aku. Ya. Katakan pada sebelahnya, kamu juga dikasih Tuhan. Kamu juga dikasih Tuhan. Nah, lu lihat ke sana tuh, kok melihat aku. Sudah selesai. Percaya ya? Tapi kok Tuhan itu mengasihi aku mengasihi Tuhan, kok aku berdoa kok nggak ada hasilnya ya? Aneh ya? Nah ini yang harus kita koreksi ya. Bukan doa kita mungkin yang salah juga, mungkin kita harus lebih baik lagi pemahamannya. Amin. Ya, yang pertama kita belajar pelan-pelan ya, supaya bisa sampai jam 12 kita selesai. Pertama ya, kita tuh perlu menyadari ya bahwa Tuhan itu tidak lagi marah kepada umat manusia. Amin. Tuhan tidak murka lagi. Tuhan tidak mempermasalahkan dosa kita lagi. Amin. Amin. Ya. Nah, Allah ya, Tuhan di dalam Kristus itu mendamaikan dunia dengan dia. Jadi tidak memperhitungkan pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan. Siapapun di dunia ini, bukan cuma orang Kristen toh. Ya. Semua kita. Ya. 2 Korintus 5 ayat 19 berkata seperti ini. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan ya, pelanggaran mereka. Dia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Ingat ya, Allah sudah berdamai dengan manusia tanpa memperhitungkan pelanggaran kita, tanpa memperhitungkan dosa kita. Jadi kalau kita berdoa dan kita merasa masih ada pelanggaran kita, masih ada dosa kita boleh nggak datang pada Tuhan? Boleh nggak? Boleh. Ya, boleh. Justru ketika kita melanggar, justru ketika kita ini berbuat salah, Tuhan sudah menyediakan tahta kasih karunia-Nya supaya kita datang kepada Dia. Amin. 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 Nah, kita sekarang ini diperdamaikan dengan Allah melalui Yesus. Artinya apa? Saat ini kita sedang di dalam hubungan yang harmonis dengan Allah. Tuhan tidak sedang bad mood. Siapa yang pernah bad mood? Hah? Siapa yang pernah bad mood? Tadi pagi aja, siapa yang pernah bad mood? Ya. Nah, Allah tidak sedang bad mood dengan kita. Dia tidak sedang murka dengan kita. Amin. Ya. Nah, kita ada di dalam hubungan yang harmonis dengan Tuhan. Hubungan yang mesra dengan Tuhan. Gimana sih kalau kita punya hubungan yang mesra? Seneng nggak punya hubungan yang mesra? Hah? Kepengen nggak punya hubungan yang mesra? Ya. Nah, artinya apa? Perang antara Tuhan dan manusia itu sudah berakhir. Tidak perang lagi. Ya. Itulah yang diberitakan oleh para malaikat. Ya, di dalam Lukas 2:14. Lukas 2:14 berkata seperti kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ayat ini berkata kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jadi yang dibuatkan oleh malaikat ini bukan kedamaian di bumi saat ini, bukan. Kenyataannya nggak damai-damai itu, ya, bumi ini, dunia ini makin hari makin perang terus, ya nggak? Dalam keluarga perang nggak? Dalam kampung perang nggak? Ya kan? Nggak usah lihat perang dunia, ya kan? Sekitar kita perang, damai nggak itu? Ada. Yang dimasukkan di sini adalah damai antara manusia dengan Allah. Yang dibuatkan oleh malaikat-malaikat itu. Ya. Nah, murka dan keadaan Tuhan telah dipuaskan oleh Yesus. Yesus sudah mengubah segalanya. Tuhan tidak lagi marah. Jadi kalau datang pada Tuhan, ya jangan takut-takut lagi, jangan tunjuk sana, tunjuk sini. Aku yang datang pada Tuhan, aku yang akan pimpin doa. Amin. 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 Tidak ada amin.
Amin. Asal. Hah? Hah? Kenapa ya? Coba wes ya. Kalau anak-anak ya, misalkan sama bapak punya anak 5 ya, 4 lah ya. Sama bapaknya, pengen nggak mereka ini, pasti kalian lihat mereka pengen berebutan cerita nggak? Ya, karena mereka tahu bapaknya sayang. Tapi kalau bapaknya galak, ya, mereka berebutan masuk kamar. Nggak mau komunikasi. Tapi kalau bapaknya baik, bapaknya kalau datang selalu membawa hadiah, ya pasti berebutan kepengen ketemu bapaknya. Amin. Kalau kita ketemu bapak kita yang baik, ya kita antusias gitu loh, kita bergairah gitu loh, ya. Amin. Ya. Nah, 1 Yohanes 2:2. Dan dia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Ingat, segala dosa. Ya, tidak ada kecualinya. Jadi kalau kita nanti ada hamba Tuhan, oh kamu masih ada dosa ini, oh kamu masih ada kutuk ini, benar nggak ya? Benar nggak? Ya. Ada. Ya. Dia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Nah, ayat ini sering dipakai oleh beberapa aliran ya, yang mereka semua ini ayat ini berkata dosa ini untuk seluruh dunia. Berarti kalau percaya apa nggak percaya Tuhan, ya sama. Nah, sering dipakai ada aliran seperti itu. Tapi bukan seperti itu kita ajari, ya. Barang siapa yang percaya dengan mulutnya, dengan hatinya, dia akan diselamatkan. Amin. Ya, yang mau mengaku percaya, ya. Kalau nggak mau mengaku percaya ya nggak selamat. Amin. Nah, kalau sudah mengaku percaya, hidupnya diubahkan, tidak ada dosa lagi. Masih bisa berbuat dosa? Masih? Masih. Tetapi apa? Sudah tidak diperhitungkan lagi oleh Allah. Allah itu mengampuni dosa kita dulu, sekarang, dan dosa yang akan datang. Ya. Terus kita habis itu berbuat seenaknya sendiri. Ya kan? Banyak batuannya seperti itu. Wah, kalau itu enak masa kita dapat berbuat dosa seenak-enaknya aja, benar nggak? Ya. Saya bilang pada mereka, kalau ada hamba Tuhan bilang seperti itu, berarti dia tidak mengerti kasih Tuhan itu seperti apa. Coba ya, Bu Sarah, kalau dikasih oleh suaminya dulu, ya, tega nggak terkhianati dia? Enggak, ya. Mas Yudi kalau dikasih sama Barat, tega nggak mengkhianati? Enggak tega. Kebenarannya dia, apalagi kasihnya Tuhan. Kasihnya Tuhan itu tanpa syarat. Ya. Kalau kasihnya Tuhan masih bersyarat, ya, kita pun mengasihi Tuhan juga masih bersyarat. Pasti. Nah itu. Jadi, ya, penghakiman Allah dicurahkan pada Yesus. Nah, ini adalah berita Injil yang luar biasa. Amin. Berita Injil yang sangat bagus sekali, sehingga kalau berita ini sangat bagus sekali, mestinya kita getol untuk memberitakannya. Amin. Amin. Ya, jangan disimpan-simpan. Ada bakso enak aja kita ngomong. Ya, ada nasi goreng enak beberapa hari lalu. Mas, ini di sini ada ayam goreng enak. Pasti ngomong, ya kan? Apa yang enak, murah, ya kan? Ya, banyak lagi. Ya, kita pasti ngobrol, ya, kabar baik, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau misalkan pernah ingat tentang cerita Sodom dan Gomora, Sodom dan Gomora, ya, kalau sampai, ya, nggak usah negara lain lah, kita lihat negara Indonesia lah, ya. Kita tahu bagaimana negara Indonesia ini. Kalau sampai Tuhan tidak menghanguskan, tidak menghukum bangsa Indonesia, ya, mestinya Tuhan itu meminta maaf pada saudara Gomora. Benar nggak? Amin. Ya, karena perbuatan jahat dimanapun saat ini itu lebih jahat daripada zaman saudara Gomora. Kejahatan apa yang di saudara Gomora ada di Indonesia ada? Ada semuanya. Bahkan lebih luas. Ya. Kalau sampai, ya, Tuhan tidak menghukum Indonesia, mestinya
Tuhan juga minta maaf pada Sodom dan Gomora. Benar nggak? Tapi kenyataannya apa? Tuhan mengasihi. Karena apa tadi? Sudah ada pendamaian atas dosa. Murka Allah sudah ditumpahkan semua oleh Yesus. Tinggal bagaimana kita percaya pada Tuhan, pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, kita dibebaskan. Amin. Ya. Nah, sekarang yang kedua. Yesus sekarang adalah mediator. Ya. Apa sih seorang mediator ini? Ya. Kasarannya apa ya mediator itu? Apa itu kalau jamu di mobil itu apa namanya? Maklar. Bukan maklar ya, tapi mediator ya. Orang yang menjadi pendamai, orang yang menjadi penghubung. Ya. Di dalam perjanjian lama sebelum manusia itu didamaikan dengan Allah, ya, masyarakat, orang-orang membutuhkan mediator. Maka keluarlah ada siapa? Abraham. Siapa lagi? Musa. Ya, ada mediator. Abraham membujuk Tuhan supaya dia mengampuni Sodom dan Gomora. Tuhan mau kalau ada terakhir 10 orang aja, tapi ternyata 10 orang aja tidak ada. Ya. Abraham berusaha menjadi mediator pendamai antara Tuhan dengan Sodom dan Gomora. Nah, kemudian siapa lagi? Musa. Ya, waktu bangsa Israel menyembah berhala, ya, pada gurun, ya, Tuhan mau membinasakan mereka. Tetapi kalau apa Musa yang berkata, Tuhan, apakah engkau tidak menyesal membunuh mereka? Dalam bahasa aslinya, Tuhan, engkau harus bertobat loh Tuhan. Tuh, bayangin, Musa sampai ngomong, Tuhan, engkau harus bertobat. Engkau akan membunuh bangsa sendiri. Akhirnya apa? Tuhan ampuni. Ya, itu mediator bagi saudara. Nah, bagaimana sekarang dengan zaman sekarang? Ya, para pendoa syafaat zaman modern percaya bahwa kita juga harus berdiri di tengah-tengah, ya, antara Allah dan manusia. Ya, dari teman-teman kita pendoa syafaat banyak nggak? Ya, banyak toh pendoa syafaat. Ya, dulu saya juga pendoa syafaat. Saya mau mencoba berdiri menjadi pendamai antara Allah dan orang yang saya doakan. Nah, sama seperti yang mereka lakukan di perjanjian lama. Ya. Setelah saya tahu itu kebenarannya, ya, ternyata percuma. Percuma kenapa? Ya, kita lihat firman. 1 Timotius 2:5. Karena Allah itu Esa dan Esa pula Dia, ya, Yesus, ya, yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Jadi siapa yang jadi pengantara antara kita dan Allah sekarang? Manusia Kristus Yesus. Sejak ada Kristus, ya, yang saat ini duduk di sebelah kanan Allah Bapa, ya, yang dia bersyafaat untuk kita. Makanya sejak ada dia, berdoa syafaat mestinya pensiun. Jangan adalah berdoa syafaat. Ya. Baik saudara, jadi dalam perjanjian baru, Yesus adalah satu-satunya, ya, mediator kita. Amin. Jangan cari mediator yang lain. Benar enggak? Jangan cari alternatif lain untuk setiap masalah kita. Amin, bicara. Amin, Mas Yudi, ya, Mbak Samuel, ya, jangan nyari mediator lain, ya, percuma, karena kita sudah punya mediator yang baik. Amin. Amin. Pada zaman itu Abraham menjadi mediator, Musa menjadi mediator. Allah mengabulkan, kan? Mengabulkan, kan? Saat ini bayangin, Yesus sendiri duduk sebelah kanan Allah, dia jadi mediator kita. Kira-kira Allah lebih mengabulkan nggak? Ya. Amin. Amin. Jadi, Bapak Ibu Saudara, jangan cari mediator yang lain, jangan cari alternatif yang lain, jangan cari penolong yang lain, jangan cari hamba Tuhan yang bisa punya karunia mendoakan. Ya, penuh.
Lo cari nggak apa-apa sih, ya kenalan, nanti makan bersama, nggak apa-apa, sharing, ya nggak apa-apa. Tetapi jangan bergantung lagi kepada hamba-hamba Tuhan, ya jangan. Kita punya mediator yang super canggih, amin. Dia mediator kita bersatu dengan Bapa kita, dan dia juga bersatu dengan roh kita, amin. Jadi ketika dia menjadi mediasi kita, mediator kita, ya, dia lagi bawa tubuhnya sendiri pada Bapa. Betul nggak? Ya. Bapaknya sangat mengasihi Tuhan Yesus. Ya. Makanya dia selalu berhasil menjadi pendua syafaat kita. Amin. Amin. Nah, jangan sampai kita tertipu lagi oleh iblis. Jangan sampai kita tertipu lagi oleh cara-cara kerja duniawi. Ya, apalagi sampai bayar harga segala macam. Ya, pikul salib penting ya. Pikul salib penting. Yesus pun pikul salib. Kalau kita bersama dengan Tuhan, kita akan pikul salib. Nah, pikul salib itu apa? Pikul salib adalah pikul kuku bersama dengan Tuhan. Amin. Ya. Pikul kuku gini, kita dikasih kuku tahu nggak? Tahu nggak mas? Kuku itu adalah kalau sapi itu, ya ada ininya berdua kan dia, berdua kan, yang satu, ya. Nah biasanya kalau itu yang satu tuh sapi yang dewasa, sapi yang sudah tahu tugas-tugasnya. Yang satunya sapi yang baru, sehingga yang dewasa ini harus ngajari yang baru kan. Sama, kita pikulku bersama dengan Tuhan. Makanya Tuhan bilang apa? Bebanku ringan. Ya. Karena apa? Kuku ringan. Karena dia yang tanggung sudah semuanya. Kita tinggal ngetutnya aja. Lihat bagaimana dia bekerja, lihat bagaimana dia mengajar, lihat bagaimana dia berfirman, lihat bagaimana dia melakukan kuasanya, otoritasnya. Amin. Ya, itu bagian kita di situ. 1 Korintus 1 ayat 21. Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mana Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Pemberitaan Injil itu dikatakan pemberitaan yang bodoh oleh dunia. Benar nggak? Tetapi yang bodoh dari dunia ini yang terbesar bukan kerajaan. Amin. Amin. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara mulai ya percayakan hidup kita sepenuhnya dengan Tuhan, ya, dan datang kepada Dia tidak dengan cara-cara yang lama lagi. Ya. Tuhan tidak pernah menyuruh kita, ya, Tuhan tidak pernah kamu minta kesembuhan, tidak pernah. Tuhan nggak pernah kamu berdoa minta kesembuhan. Tuhan tidak pernah menyuruh kamu berdoa minta pertolongan. Mana firman? Yang ada firmannya ini. Matius 10 ayat 8, ya. Matius 10 ayat 8. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah mempunyai dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Amin. Amin. Ya. Tuhan menyuruh kita menyembuhkan orang sakit, termasuk tubuh kita yang masih sakit. Perintahkan itu, sembuhkan. Kita punya otoritas, dan otoritas kuasa itu sudah diberikan cuma-cuma. Kita gunakan dengan cuma-cuma. Amin. Ya, kita disuruh membangkitkan orang mati. Mungkin bukan hanya orang mati secara jasmani, mungkin usaha yang mati, bisnis yang mati, rumah tangga yang mengalami kematian, keterpurukan, sakit dan lain sebagainya. Ya, tahirkanlah orang kusta. Ya, orang yang kusta, orang yang ditolak, yang mengalami kepahitan dalam hidupnya, yang ditolak oleh masyarakat. Tahirkan, artinya akui dia, bangun dia, mempunyai kepercayaan diri lagi, dan dilayakkan dikuduskan oleh Tuhan. Amin. Sehingga apa? Dia bisa hidup bersama-sama dengan kita lagi. Ya, usir setan-setan. Usir setan-setan apa diusir setan-setan? Ya, yang terjadi selama ini ada setan lari, ya kan? Nah, di sini kan usirlah setan-setan. Kalau usir setan-setan, berarti kita punya kuasa nggak untuk usir setan? Tuhan nggak mungkin usir setan itu, terus Tuhannya lari tinggalkan kita nggak?
Dia pasti bersama dengan kita. Amin. Amin. Ya. Jadi kita telah tertipu dan percaya bahwa doa hanyalah tentang membujuk Tuhan untuk melepaskan kuasanya. Tidak, ya. Kita percaya bahwa Dia dapat menyelamatkan. Amin. Amin. Dia dapat menyembuhkan. Amin. Dan melepaskan. Namun Dia menunggu kita untuk membentuk dan memperolehnya. Dia menunggu kita untuk hadir bersama-sama dengan Dia, melakukan hal yang sama dengan Dia. Ya, kenyataannya adalah kita tidak pantas mendapatkannya, ya. Tapi karena Dia kita pantas mendapatkan. Amin. Jadi mulai sekarang ubah mindset kita ketika kita berdoa, bukan untuk minta kesembuhan, bukan minta keluargaku berubah, bukan minta untuk orang yang aku sayangi ini. Apapun itu permintaan kita, ya. Tetapi pergunakan otoritas dan kuasa, ya. Untuk apa? Caranya terus gimana, Pak Sam? Ya, caranya sepakat dengan Tuhan. Kalau Tuhan bilang sembuhkan, ya kita sepakat. Aku sembuhkan penyakitku, aku sembuhkan penyakitnya, aku sembuhkan keluargaku, aku terangi keluargaku, ya. Aku berikan curahkan damai sejahtera ilahi dalam keluargaku. Amin. 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 Puji nama Tuhan. Ya, jadi kita di sini belajar bagaimana hidup di dalam Tuhan. Berdoa, ketika kita berdoa, kita tahu siapa Tuhan kita. Dia tidak sedang bad mood, tapi Dia sangat mengasihi kita, dan Dia tidak sedang murka, tetapi Dia sangat menginginkan, ya, Dia mencurahkan kasihnya kepada kita. Amin. Ketika kita butuh kesembuhan, Dia lebih ingin menyembuhkan. Ketika kita butuh kelepasan, Dia lebih ingin melepaskan, dan Dia sudah membayar harga kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami boleh lebih lagi mengenal Engkau Tuhan. Engkau Bapa yang sungguh baik dalam setiap kehidupan kami, anak-anak-Mu Tuhan. Firman-Mu berkata Engkau tidak pernah meninggalkan kami, dan Firman-Mu berkata Engkau menyatu dalam hidup kami, dan Firman-Mu berkata roh yang ada dalam hidup kami itu sama dengan roh yang membangkitkan Engkau di antara orang mati, yang membawa Engkau naik ke surga. Saat ini Bapa, dengan roh-Mu, dengan otoritas-Mu, dengan kuasa-Mu, kami merubah hidup kami Tuhan. Kami merubah pengertian kami, pertimbangan akal budi kami, sehingga kami sesuai sepakat dengan setiap firman. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri dan kita terima. Tuhan memberkati Engkau dengan segala berkat rohani dan jasmani, dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera, kesehatan, pemulihan, kemakmuran, sukacita, dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Terima berkatnya, hidup menghasilkan buah dan buahmu tetap. Dan kita semua yang telah menerima seluruh berkat dari Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus, kita sepakat, kita berkata, amin. Yang mulia turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini,